Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait tunjangan guru honorer, ASN P3K, dan tentunya juga pegawai negeri sipil. Yang mana di sini ada teman-teman yang sempat bertanya di kolom komentar, yaitu berapa sih sebenarnya besaran tunjangan yang bisa diterima oleh guru berstatus honorer dan P3K berdasarkan aturan resmi dan memenuhi persyaratan. Ini pertanyaan yang cukup bagus yang harusnya admin bisa jawab. Jadi di sini jawabannya ada di Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 18 tahun 2021. Ini terkait petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non pegawai negeri sipil. Nah, jadi terkait dengan hal itu teman-teman ya, di sini kita bisa cek. Jadi tunjangan yang pertama di sini yang kita bahas untuk guru non PNS ya, yaitu tunjangan profesi. Jadi kalau dikatakan guru non PNS berarti itu masuk ke dalam kategori guru ASN ya, yaitu bisa masuk ke dalam guru P3K dan guru honorer seperti itu ya. Jadi guru non PNS berarti bisa saja dikatakan itu adalah guru P3K dan tentunya masuk juga kategori guru honorer. Jadi di sini dikatakan awal pemberian tunjangan profesi bagi guru non PNS yang baru memperoleh sertifikat pendidik diberikan pada tahun berikutnya. Misalkan teman-teman mendapatkan serdik ya, serdik tahun 2022. Berarti nantinya itu sertifikasi teman-teman atau tunjangan profesi teman-teman akan dibayarkan tahun 2023. Karena di sini jelas dikatakan teman-teman ya, bahwa tunjangan profesi guru non PNS yang baru memperoleh sertifikat pendidik itu diberikan pada tahun berikutnya. Seperti itu. Jadi muncul pertanyaan, Bang, kalau misalkan sertifikat pendidik saya itu saya terima pada bulan Agustus misalnya 2022. Nah, biar bulan Agustus 2022 nanti teman-teman baru bisa mendapatkan tunjangan profesi triwulan pertama itu di tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang harus teman-teman pahami dasarnya terkait awal pemberian tunjangan profesi. Kemudian yang kedua di sini adalah guru non PNS yang baru memperoleh surat keputusan SK in passing atau penyetaran pangkat dan jabatan pada tahun berjalan akan mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan penyetaraan pada tahun berikutnya. Dan sama halnya dengan guru honorer ya. Guru honorer yang mendapatkan SK in passing. Ketika mendapatkan tunjangan profesi pada tahun berjalan, maka untuk tunjangannya itu akan diberikan sesuai dengan penyetaraan pada tahun berikutnya. Jadi itu hampir sama sih teman-teman ya. Jadi ini terkait aturan ya untuk awal pemberian tunjangan profesi. Baik, kita langsung tutup poin saja. Di sini dikatakan bahwasanya kriteria penerima tunjangan profesi guru non PNS penerima tunjangan profesi harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama itu teman-teman adalah memiliki surat keputusan pengangkatan dari pejabat pembina kepegawaian sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K bagi guru yang berstatus P3K di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi bagi teman-teman guru berstatus P3K, salah satu kriteria untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru P3K itu harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru P3K. Kalau status teman-teman itu adalah guru P3K, jelas ya ketika teman-teman guru P3K, makanya tentunya ada SK pengangkatan P3K-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua di sini adalah teman-teman memiliki surat keputusan pengangkatan atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi guru
non-PNS selain P3K di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi ini untuk guru honorer teman-teman ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian memiliki surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi guru tetap yayasan. Yang keempat, memiliki penghasilan tetap dari pemerintah daerah atau yayasan sesuai kewenangan. Dan ini yang paling penting teman-teman ya, tercatat pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian yang keenam, aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran, guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling, guru teknologi informatika dan komunikasi pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik. Jadi teman-teman memiliki serdik ya. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki serdik, itu teman-teman tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi. Kemudian memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali bagi A. mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB dan pola pendidikan dan pelatihan diklat dengan ketentuan diklat di dalam dan luar negeri, dilaksanakan paling banyak 600 jam atau selama 3 bulan. Nah, di sini kita langsung saja to the point di besaran tunjangan profesi. Jadi untuk tunjangan profesi teman-teman ya, penerima tunjangan profesi bagi guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan guru non-PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diberikan A. setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan inpassing atau penyetaraan setiap bulan bagi yang telah memiliki SK inpassing atau penyetaraan. Jadi bagi teman-teman guru yang memiliki SK inpassing, guru honorer, maka akan mendapatkan tunjangan profesi setara dengan gaji pokok PNS atau satu kali gaji pokok dikali 3, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian bagi teman-teman yang tidak memiliki SK inpassing tetapi memiliki serdik dan memenuhi syarat, maka mendapatkan 1,5 juta rupiah setiap bulan bagi yang memiliki SK inpassing. Sedangkan ini yang ditunggu-tunggu, penerima tunjangan profesi bagi guru berstatus P3K diberikan setara 1 kali gaji pokok sesuai surat keputusan pengangkatan. Besaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 itu berdasarkan simptom. Jadi bagi teman-teman yang lolos P3K, menerima SK P3K dan kemudian sudah memiliki serdik, berarti teman-teman akan mendapatkan tunjangan sertifikasi setara gaji pokok teman-teman. 1 kali gaji pokok itu dikali 3. Misalkan teman-teman memiliki gaji pokok 2,9, maka itu dikali 3 teman-teman. Ini dikali 3, itulah hasilnya nanti dipotong pajak tentunya ya. Seperti itu untuk besaran tunjangan profesi bagi guru P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah tunjangan khusus. Jadi tunjangan khusus ini juga tercover dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 18 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru non pegawai negeri sipil. Jadi masuk honorer dan P3K teman-teman ya. Nah, jadi tujuan untuk tunjangan khusus itu adalah memberikan penghargaan. Jadi tunjangan khusus itu semacam penghargaan teman-teman ya kepada guru non PNS yang bertugas di daerah khusus. Jadi yang bisa menerima tunjangan khusus tentunya guru yang bertugas di daerah khusus sebagai kompensasi. Ya, catat, sebagai kompensasi atau kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Jadi sebenarnya tujuan utama dari pemberian tunjangan khusus itu adalah sebagai penghargaan teman-teman ya, karena guru itu bertugas di daerah khusus, itu sebagai kompensasi ya terkait kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Yang kedua, mengangkat martabat, meningkatkan kompetensi dan memajukan profesi guru non PNS serta meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah khusus, seperti itu. Jadi daerah khusus itu adalah daerah tertinggal yang masuk dalam radar Kemendikbudristek atau yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek, seperti itu, dan Kemendes teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwasanya untuk
kriteria penerima tunjangan khusus itu kalau P3K harus memiliki SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian di sini memiliki NUPTK tercatat pada Dapodik, dan di sini yang paling penting ya, ini syarat mutlak poin 6. Bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri. Jadi ada daerah khusus, daerah tertinggal yang memang ditetapkan oleh menteri. Jadi jangan heran terkadang ada daerah yang kita katakan terpencil menurut asumsi pribadi kita, tetapi justru itu tidak masuk dan tidak ditetapkan oleh menteri, dan itu tidak bisa dikatakan daerah khusus penerima tunjangan khusus. Nanti dikatakan daerah khusus yang bisa menerima tunjangan khusus bagi guru-guru yang ada di sana apabila daerah khusus itu sudah ditetapkan oleh menteri, teman-teman. Menteri siapa? Tentunya Mendikbudristek dan Menteri Desa ya, Menteri Pedesaan atau Kemendes, Kementerian Pedesaan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terkait dari besaran tunjangan khusus, di sini di poin pertama, penerima tunjangan khusus bagi guru tetap yayasan di satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat guru non PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diberikan. Nah, setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan impasing. Jadi bagi teman-teman yang impasing itu tunjangan khususnya setara gaji pokok PNS. Nah, kalau tidak impasing dan memenuhi syarat menerima tunjangan khusus itu 1,5 juta per bulan teman-teman, dikali 3 berarti 4,5 ya, sekitar 4,5 ya, dipotong pajak seperti itu. Kemudian di poin kedua, penerima tunjangan khusus bagi guru berstatus P3K diberikan setara gaji pokok sesuai surat keputusan pengangkatan. Wow, jadi guru yang berstatus guru P3K dan mengajar atau mengabdi atau bertugas di daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri dan memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan khusus, berarti itu tunjangan khususnya itu nantinya diberikan setara gaji pokok. Bayangkan teman-teman ya, kalau teman-teman juga sudah menerima tunjangan profesi, kemudian mengajar di daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri, maka coba hitung sendiri berapa penghasilan teman-teman sebagai guru P3K. Luar biasa teman-teman ya. Jadi sungguh bersyukur bagi teman-teman yang masuk dalam kategori yang admin baca ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 berdasarkan pada SIMTUN yang sudah divalidasi oleh dinas. Besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi menggembirakan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.